berbagi dengan kita oleh karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi jemaat CCC yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita kembali dalam ibadah online. Baik yang ibadah umum maupun sekolah minggu, ibadah di udara. Mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat satu doa. Kita mau memuji Dia, meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru, buat anugerah-Mu Tuhan yang baru Tuhan Yesus. Setiap pagi kami datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada berada di rumah Tuhan, maupun di mana mereka pun berada ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang melawat Tuhan jemaat CCC pada pagi hari ini. Tuhan, kami teringat mungkin jemaat CCC ada yang sedang sakit Tuhan. Tuhan lawat mereka ya Bapa. Nyatakan kuasa mujizat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Mari semua kita katakan, amin, amin, amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Oh, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Haleluya. Oh Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selamanya. Oh untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Pujilah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu jemaat di sisi yang dikasih Tuhan, begitu semangat di rumah meninggikan nama Tuhan. Satu pujian lagi yang mengatakan, ku kan bersuka karena kebaikan Tuhan. Yuk. Katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hatiku bersuka, amin. Katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka Tuhan. Rahmatnya, oh rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya. Dan hatiku bersuka, amin, amin. Oh pujilah Tuhan. Katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Sekali lagi kita katakan ya, ku kan bersuka, kan bersuka, amin. Karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka citalah. Yes, bernyanyilah bagi Tuhan. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sebab rahmatnya baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya. Dan hati katakan, rahmatnya baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, amin. Dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka, amin, amin, amin.
Amin Tuhan, hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Pujilah kebesaran-Mu ya Raja. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu pujian sesuai dengan tema pada minggu ini. Goodness of God, kebaikan Tuhan. Kalau kita mau menghitung berapa banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sepertinya kita tidak bisa menghitung. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat bangun pagi hari dengan nafas yang diberikan Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, Lord. One more time, let's say. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya Tuhan. The goodness of God. Kau Tuhan, Allah yang baik. Tinggikan dirimu Tuhan.
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, haleluya Tuhan. Oh, tinggikan diri-Mu Tuhan. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Tinggikan diri-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Dalam sikap penyembahan, tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah namanya. Haleluya Tuhan, besarlah nama-Mu Tuhan. Engkau yang mengatasi langit, Engkau yang mengatasi bumi. Langit adalah tahta-Mu dan bumi adalah tumpuan kaki-Mu Tuhan. Siapakah yang dapat melawan kuasa-Mu ya Bapa? Praise God, praise Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. 'Cause you are worthy. 'Cause you are worthy, Lord. Oh, thank you, Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami menyembah bukan Allah yang kecil. Kami bukan menyembah Allah yang bisa dihitung. Tetapi kami menyembah Allah yang besar. Allah yang unlimited, tidak terbatas. Disanjung nama-Mu Tuhan. Engkau yang disebut Raja yang kekal. Engkaulah Immanuel. Haleluya, haleluya. Tuhan, saat ini Tuhan kami datang Tuhan. Engkau melihat Tuhan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka ada yang terbaring sakit. Kami mengambil tema The Goodness of God. Kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, hampiri mereka Tuhan yang sakit Tuhan. Mereka yang terbeban berat Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan hidup. Tolong mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melawat umat-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan, banyak dari jemaat CCC, mereka akan bersaksi mengenai kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kami di ibadah Charismatic City Church
Dan ini minggu kedua tidak terasa kita di tahun 2021. Kami menyambut saudara yang baru bergabung di channel kami. Dan salam kenal buat saudara semuanya. Dan juga kami informasikan jam 8 pagi ada ibadah sekolah minggu di udara. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kecil nanti bisa mengajak anak Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita jika kita berada dalam situasi yang tidak baik, lalu kita ingin mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Saya membaca sebuah pergumulan seseorang di tengah pandemi. Dia adalah seorang kepala keluarga dan berada dalam nasib yang kurang beruntung. Dia dipecat, diberhentikan oleh karena efisiensi oleh perusahaan, bukan karena kesalahan tetapi karena efisiensi. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sang kepala keluarga datang ke rumah dan di rumah mulai terjadi konflik antara dia dengan istrinya. Komunikasi dan relasi menjadi terganggu oleh karena hal itu. Ditambah lagi Bapak Ibu, anak-anak harus sekolah online, lalu suami dan istri, kepala rumah tangga dan istrinya juga struggle di dalam menuntun anak-anak mereka, kesabaran mereka untuk anak-anaknya bisa mengikuti sekolah online. Lalu intensitas itu makin meruncing Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan terjadi pertengkaran, suasana mulai nggak enak. Lalu ada anggota keluarga yang sakit, membuat semuanya menjadi susah Bapak Ibu. Dan sampai mereka ada konflik yang cukup dalam dan mereka memikirkan untuk melakukan perceraian. Dan kita melihat data di internet bahwa di masa pandemi ini perceraian terjadi makin tinggi Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Tetapi situasi yang kita alami sedang tidak baik Bapak Ibu. Itulah yang sedang digumulkan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 tentang gembala yang baik. Kita akan baca Bapak Ibu khususnya di ayat yang ke-5a saja. Karena kalau kita baca keseluruhan di dalam tentang gembala yang baik, maka ada sekurangnya 11 elemen yang harus kita bicarakan. Tapi kita akan baca di ayat 5a saja. Demikian firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekali lagi Bapak Ibu, engkau, apa Bapak Ibu? Menyediakan hidangan. Hidangan buat siapa? Bagiku. Di mana Bapak Ibu? Di hadapan lawanku. Bapak Ibu, engkau di sini siapa? Engkau di sini adalah host atau seseorang yang menjamu saudara dan saya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Allah sendiri adalah hostnya. Allah sendiri adalah pribadi yang menjamu Bapak Ibu. Kenapa dikatakan engkau Allah sendiri sebagai hostnya? Lalu dikatakan Bapak Ibu, engkau menyediakan hidangan bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata hidangan dari bahasa Ibraninya itu shulhan. Menurut Strong Concordance, shulhan itu berarti meja perjamuan raja. Jadi Allah yang adalah raja itu memanggil saudara dan saya yang sedang struggle, yang sedang bergumul, yang sedang di dalam on the battle of field ini Bapak Ibu, di dalam pergumulan hidup kita. Nah Tuhan berkata, Tuhan menyiapkan hidangan sang raja Bapak Ibu. Hidangan ini adalah meja jamuan raja dan yang kedua diperuntukkan untuk tamu yang terhormat. Aduh luar biasa Bapak Ibu. Raja, Tuhan menyiapkan sebuah jamuan
jamuan raja, dan itu diperuntukkan secara personal kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jamuan raja kita tidak bisa gambarkan hanya itu jamuan yang sangat luas Bapak Ibu, mungkin bisa untuk 500 orang, 1000 orang. Tetapi saat ayat ini dikatakan jamuan raja itu Tuhan memanggil kita yang sedang bergumul di dalam hidup ini, yang sedang berjuang di dalam hidup ini, lalu dipanggil untuk menikmati jamuan sang raja. Dan itu hanya untuk saudara secara personal, dan di dalam tenda jamuan sang raja itu hanya ada saudara dan sang raja. Dikatakan Bapak Ibu, engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara adalah guestnya, tamu terhormatnya. Bagiku. Lalu dikatakan saudara juga, dikatakan di hadapan lawanku. Jamuan sang raja ini diperlihatkan di publik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di hadapan musuh dikatakan di sini. Bapak Ibu harus menggambarkan peperangan beda dengan dulu dengan sekarang. Dulu Bapak Ibu ada musuh A, lalu ada lawannya. Jadi ada kejahatan, lalu kita dihadap bersama dengan Tuhan. Terjadi peperangan Bapak Ibu, on the battlefield. Jadi hadap-hadapan, beda dengan sekarang. Lalu ketika peperangan itu terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita. Come on, mari. Saya sudah menyiapkan jamuan sang raja dan ini hanya untuk engkau. Personal, pribadi. Dan di hadapan para musuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hadapan musuh ini, musuh itu siapa Bapak Ibu? Ada 3 musuh kita, yang pertama dunia, sistem dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba lihat orang yang berintegritas, maka musuhnya banyak. Benar Bapak Ibu? Orang yang jujur, berintegritas, musuhnya banyak. Dunia membenci. Dunia, sistem dunia membenci. Jadi ketika orang berintegritas, anak Tuhan yang berintegritas, maka dunia gak suka. Musuh kita adalah dunia. Dunia di sekitar kita, dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah melawan Tuhan, itu adalah musuh kita. Yang kedua, musuh yang kedua adalah iblis Bapak Ibu. Iblis ingin menghancurkan hidup saudara. Iblis ingin menghancurkan hidup kita. Kenapa saudara? Kenapa iblis ingin menghancurkan hidup kita? Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Karena dia tahu Allah sangat mengasihi saudara dan saya, maka iblis sangat membenci kita. Iblis sangat membenci kita. Dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia ingin menghancurkan hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena iblis benci dengan kita. Oleh karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah objek dari kasih Tuhan. Sehingga iblis membenci saudara dan saya. Yang ketiga saudara, sifat daging yang ada dalam hidup kita. Ketika kita lahir baru, ada sifat baru dalam hidup kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, tapi casingnya masih casing lama. Dalam daging, dalam kedagingan yang dimana firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, matikanlah kedagingan supaya engkau hidup oleh roh. Ini perperangan yang terus menerus yang saudara dan saya akan lewati untuk mengalahkan sifat lama kita, untuk mengalahkan kedagingan kita, sehingga firman Tuhan berkata, matikanlah keinginan daging, matikanlah sifat lama kita. Musuh kita ada di dalam hidup kita. Sifat kedagingan, sifat lama kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya? Bagaimana caranya Tuhan ingin mengangkat kita ketika kita lagi down dalam hidup ini? Bagaimana caranya Tuhan ingin mengangkat saudara dan saya ketika kita lagi down dengan pergumulan hidup ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin ada di antara saudara
yang bergumul berada di battlefield mengenai dignity, harga diri. Harga diri saudara mungkin terrobek, terganggu oleh karena perilaku orang lain, oleh karena perkataan orang lain, dan saudara merasa dignity saudara terganggu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita berada di on the battlefield kita masing-masing. Ada orang yang sedang bergumul dengan masalah finansial. Ada orang yang bergumul dengan masalah fisik karena sakit. Tetapi ada juga banyak orang saudara yang dikasihi Tuhan bergumul dengan masalah emosionalnya, masalah dignity-nya, masalah kejiwaannya terganggu, harga dirinya terganggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan semua kita berada di dalam peperangan kita masing-masing, di dalam pergumulan kita masing-masing. Dan ketika di dalam pergumulan itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita ada di garis depan. Dan kadangkala ketika kita bergumul itu, kita merasa Tuhan saya capek, saya lelah, saya capek dan saya lelah. Tetapi firman Tuhan berkata, come on, mari. Saya sudah menyiapkan hidangan sang raja bagi engkau. Come on, mari. Mari datang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu seperti di sebuah areal peperangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan biasanya di areal peperangan itu Bapak Ibu kalau waktu zaman dahulu ada tenda sang raja Bapak Ibu yang sangat mencolok sekali. Dan ada banner-banner, ada bendera-bendera Bapak Ibu kalau lihat film-film waktu zaman dulu peperangan dahulu. Lalu Bapak Ibu dipanggil oleh sang raja, come on, mari. Mari engkau yang berkata aku lelah, aku capek Tuhan dengan pergumulan hidup ini. Lalu Tuhan berkata, aku mempersiapkan jamuan bagi engkau. Mari, dan itu personal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jamuan itu sangat luar biasa, jamuan sang raja. Dan itu hanya untuk saudara dan sang raja. Dia memanggil saudara. Dia ingin hang out dengan saudara dan saya. Dia ingin fellowship dengan kita. Dia memanggil kita. Mari, mari masuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya tenda sang raja itu ada banner-bannernya Bapak Ibu. Ada bendera-benderanya Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan manggil, mari, mari aku menyiapkan jamuan. Aku menyiapkan hidangan bagi engkau. Mari datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banner yang tertulis di tenda sang raja dan menuliskan bahwa the king sang raja sangat mengasihi saudara. Sang raja sangat peduli dengan saudara. Dan tertulis Bapak Ibu, dipampang, dilihat di hadapan para musuh bahwa sang raja ada tulisan the king sang raja sangat mengasihi dan nama saudara tertulis di sana. Di hadapan musuh. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seketika itu juga sepertinya peperangan itu berhenti. Ayub 36 ayat 16 berkata, juga engkau membujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tuhan ingin hang out dengan saudara. Tuhan memanggil engkau ketika engkau on the battle of field, di tengah peperangan hidup, di tengah pergumulan hidup. Lalu Tuhan panggil saudara untuk masuk ke tenda sang raja dan hanya saudara dan sang raja. Dan sekali lagi tertulis di dalam banner itu nama saudara. Dan seketika itu juga peperangan itu terhenti dan melihat dan menyaksikan betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia ingin hang out dengan kita. Dia ingin fellowship dengan saudara dan saya. Dia menyiapkannya
well planned, disiapkan dengan baik saudara. Jamuan itu dipersiapkan dengan baik. Jamuan sang raja itu dipersiapkan dengan baik. Tempatnya luas dan lapang. Lalu saudara dipanggil. Lalu di sana ada sang raja, dia mau hang out dengan saudara. Dia mau hang out dengan saudara. Dia ingin fellowship dengan saudara supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Supaya kita mendapatkan energi yang baru. Supaya kita dapat kekuatan yang baru, kesegaran yang baru di tenda sang raja. Saudara akan menikmati segala kebaikan dari Tuhan. Tenda sang raja, saudara dipanggil, saudara dibujuk. Come on, aku mau hang out dengan engkau. Aku mau fellowship dengan engkau. Aku sangat mengasihi engkau. Peperangan seketika terhenti dan musuh menyaksikan sebuah tindakan, sebuah peristiwa di mana sang raja hang out dengan saudara dan saya. Di hadapan musuh. Disaksikan secara publik. Bagaimana Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan ingin hang out dengan saudara. Supaya kita dapat kekuatan yang baru. Energi yang baru. Kesegaran yang baru. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan menyatakan kebaikannya. Menyatakan ingin mengangkat hidup saudara di tengah keterpurukan. Yang kedua adalah Bapak Ibu, Allah ingin memberkati kita untuk memperlihatkan kepada dunia tentang kebaikan Tuhan. Allah ingin memberkati kita untuk memperlihatkan kepada dunia tentang kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 31 ayat 19 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah engkau simpan. Catat Bapak Ibu, yang telah engkau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah engkau simpan. Tuhan menyimpan saudara segala kebaikannya bagi saudara dan saya yang struggle, yang bergumul, yang berjuang mengenai dignity, finansial, secara fisik bergumul, emosional, relasi yang rusak. Lalu kita menang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menyimpan segala berkat, segala kebaikan untukmu. Ini celebration Bapak Ibu. Ini adalah celebration terhadap saudara dan saya oleh Sang Raja ketika kita bergumul dan kita menang bersama Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku menyimpan. Tuhan menyediakan kebaikannya. Tuhan menyediakan berkatnya di waktu celebration. Ketika kita menang bergumul dengan Tuhan. Ketika kita menang Bapak Ibu bergumul dengan pergumulan hidup ini. Dan Tuhan berkata, aku telah menyimpan kebaikan berkat atasmu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya disaksikan oleh dunia. Bapak Ibu, yang kita perlukan adalah firman Tuhan berkata, hormatilah Tuhan. Bagi orang yang takut akan engkau. Bagi orang yang menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan dengan pikirannya, dengan hidupnya, dengan hatinya, dengan sikapnya. Kita menghormati Tuhan,
Kita bergumul, kita bergumul, masing-masing kita punya peperangan kehidupan masing-masing. Dan ketika kita menang bersama dengan Tuhan, kita tetap menghormati Tuhan, kita tetap menghormati Tuhan dengan pikiran kita tetap menghormati Tuhan dengan hati kita tetap menghormati Tuhan dengan sikap kita. Dan firman Tuhan menyimpan kebaikannya untuk dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa saudara? Supaya disaksikan oleh dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu buat jurnal. Jurnal beda dengan diary. Apa bedanya saudara? Kalau diary bicara mengenai misalnya saudara bangun pagi, oh Tuhan aku berdoa, lalu saudara pergi ke kantor, lalu saudara makan siang. Itu diary itu berbagai jenis aktivitas setiap hari. Jurnal beda dengan diary. Apa itu jurnal saudara? Jurnal adalah pemahaman kita tentang kuasa Tuhan, tentang siapa Tuhan, tentang segala kebaikan Tuhan. Ketika kita struggle, ketika kita berjuang, lalu Tuhan menyatakan dirinya, lalu Tuhan membuka jalan, lalu Tuhan menyatakan siapa dia, lalu kita buat sebuah jurnal catatan saudara tentang perjalanan pergumulan itu. Dan firman Tuhan berkata kalau engkau menerima kebaikan Tuhan, itu gunanya untuk diperlihatkan kepada dunia. Dinyatakan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan salah satu yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini adalah Bapak Ibu bisa membuat jurnal dan Bapak Ibu bisa bagikan broadcast ke media sosial, ke banyak orang tentang siapa Tuhan kita, tentang kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Bukan diary, tapi jurnal tentang siapa Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Lalu Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, menu hidangan Sang Raja itu apa? Yes? Lalu kita bertanya, menunya itu apa? Ketika kita bergumul struggle, Tuhan ingin hang out dengan kita. Dia ingin bercakap-cakap dengan saudara di tengah hidangan yang ada. Dia ingin fellowship dengan saudara, sehingga kita dapat kekuatan baru, kesegaran yang baru. Lalu ada celebration Bapak Ibu, ketika kita berkemenangan, Tuhan menyimpan kebaikan itu waktu celebration, dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa menu hidangan itu? Apa menu hidangan raja? Menu hidangan raja itu adalah Bapak Ibu, segala janji dalam firman Tuhan. Ini adalah menu hidangan Sang Raja. Segala janji yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Ada orang mencatat Bapak Ibu ada 5.500 jenis janji Tuhan di dalam Alkitab. Jadi ada 5.500 jenis hidangan jamuan Sang Raja. Haleluya. Ada 5.500 janji dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata Alkitab berisi makanan. Alkitab berisi minuman hidangan Sang Raja. Alkitab adalah roti, firman itu adalah roti. Firman itu adalah daging, firman itu adalah anggur. Dan firman itu adalah susu dikatakan oleh firman Tuhan. Firman itu adalah seperti madu. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur 119 ayat 103 berkata Bapak Ibu betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. 5.500 menu janji firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Dan ini adalah menu Sang Raja
yang harus kita nikmati, yang harus kita kunyah, yang harus kita makan, yang harus kita minum Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap hari, every single day. Pastikan saudara menikmati menu Sang Raja ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya saudara dan saya kuat. Supaya saudara dan saya sehat menghadapi tantangan hidup ini yang tentu saja tidak mudah. Tetapi kalau kita bersama dengan janji firman Tuhan, saudara dan saya akan mengalami segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Alkitab, firman Allah. Ada 5.500 janji dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saudara Alkitab itu apa? Jikalau kita berkata Alkitab itu hanya sekedar textbook, saya nggak mau baca saudara. Kalau textbook, saudara kalau kuliah dulu atau di kantor harus ambil grade sesuatu, lalu saudara harus mengikuti banyak hal, lalu ada textbook. Saudara baca nggak saudara? Males ya? Saudara malas baca ya kalau itu textbook loh. Kalau Alkitab itu hanya sekedar history book. Saudara masih semangat enggak baca? History book. Saudara mau tahu, oh Mesir itu bagaimana, oh gimana itu dulu ya. Lalu cari historinya ya. Israel itu bagaimana, historinya mulainya kapan, lalu hanya sekedar history book. Saudara akan baca atau tidak? Malas. Kalau Alkitab itu berisi polis asuransi gimana saudara? Saudara baca nggak? Saudara yang punya polis asuransi saya baca, saudara baca nggak dari awal sampai akhir? Kalau itu polis asuransi. Nggak baca. Banyak dari kita pasti malas baca saudara. Tetapi kalau Alkitab adalah hidangan kasih Allah bagi saudara dan saya. Kalau Alkitab adalah hidangan Sang Raja yang sangat mengasihi saudara. Hidangan Sang Raja itu yang akan menguatkan kita, yang menyegarkan kita, yang akan membuat kita kuat dalam pergumulan hidup ini. Dan ketika saudara baca dan memandang Alkitab sebagai hidangan kasih Tuhan, rubah. Jangan menganggap Alkitab sebagai textbook. Jangan menganggap Alkitab sebagai history book, sekedar history book. Jangan anggap Alkitab sebagai polis insurance. Tetapi ini adalah hidangan. Ini adalah menu dari Sang Raja yang sangat mengasihi saudara dan saya. Ini menunya, 5.500 janji Tuhan. Yang akan menguatkan saudara, yang akan menyegarkan saudara untuk menghadapi next battle. Peperangan pergumulan hidup selanjutnya di 2021 ini. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, tetapi juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah menyediakan nanti di masa yang akan datang hidangan Sang Raja secara literal. Yesaya 25 ayat 6-8 berkata, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka.
dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kapan ini Bapak Ibu Allah menyediakan hidangan secara literal? Nanti di masa yang akan datang. Kenapa? Dikatakan di sini, tadi ada 3 musuh. Dunia, sistem dunia, iblis, dan yang ketiga adalah sifat kedagingan yang masih ada dalam hidup kita. Tapi yang keempat dikatakan musuh yang terakhir, yaitu apa dikatakan Bapak Ibu? Ia, Yesaya 25, dikatakan ayat 6-8, ia akan meniadakan maut. Musuh yang terakhir dikalahkan. Musuh yang terakhir dikalahkan, dan ketika maut sudah dikalahkan, maka terjadi jamuan atas segala bangsa-bangsa. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan saya sangat yakin ini adalah penerapan yang literal, di mana bangsa-bangsa akan menikmati jamuan yang daripada Tuhan, jamuan Sang Raja. Kapan Bapak Ibu? Ketika musuh yang terakhir, yaitu maut itu sudah dikalahkan, dan untuk seterusnya maut dikalahkan. Dan waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati hidangan Sang Raja secara literal. Allah sungguh baik bagi saudara dan saya. Allah sangat baik bagi kita. Dia ingin hang out dengan saudara secara personal. Dia menyiapkan hidangan itu, janji-janjinya, untuk kita nikmati bersama dengan Dia. Dan yang kedua, Allah menyimpan kebaikannya, segala kebaikannya, segala berkatnya. Ketika kita dikatakan mengalahkan pergumulan kita, berkemenangan, celebration, disediakan kebaikan, berkat yang dari Tuhan, supaya ditunjukkan kepada dunia. Dan nanti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menyediakan hidangan Sang Raja. Segala bangsa, segala suku, segala bangsa, segala suku dan bahasa akan menikmati hidangan Sang Raja ketika maut sudah dikalahkan. God is good. Allah itu baik bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya battlefield-nya masing-masing. Masing-masing kita punya pergumulannya masing-masing. Ada di antara saudara yang bergumul dengan masalah dignity. Ada saudara yang bergumul dengan masalah emosi. Ada saudara yang bergumul dengan masalah finansial atau sakit atau fisik. Kita punya battlefield masing-masing. Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Ketika engkau ada di dalam battlefield, di depan bergumul, berjuang, saudara, Tuhan membujuk, memanggil saudara dengan halus. Membujuk saudara untuk melihat, mendengar suaranya yang memanggil. Come on, aku menyiapkan hidangan bagimu. Personal. Hanya saudara dan Sang Raja di tenda Sang Raja untuk hang out, untuk fellowship dengan Dia. Dan Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan itu disaksikan oleh musuh, di hadapan musuh.
Dan sesaat pergumulan itu berhenti untuk menyaksikan keindahan kasih Tuhan yang personal dengan saudara. Di hadapan musuh. Di battlefield kita masing-masing, Tuhan show, menyatakan kasih-Nya pada saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan disenangkan dengan kemenangan kita. Dia menyimpan segala kebaikan-Nya buat saudara dan saya. Disimpan untuk saudara. Disimpan untuk seperti celebration. Ketika kita bergumul, lalu kita tetap menghormati Tuhan dengan hidup kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Tuhan menyimpan kebaikan-Nya untuk saudara dan saya. Supaya dunia melihat, supaya dunia tahu. Kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dan nanti ketika musuh yang terakhir dikalahkan, maut dikalahkan, akan ada sukacita dalam hidangan Sang Raja. Segala suku, bangsa, dan kaum dan bahasa akan bersorak-sorai dalam jamuan Sang Raja. Nanti ketika musuh terakhir dikalahkan, maut dikalahkan, ada sukacita, ada kegembiraan yang luar biasa dalam jamuan Sang Raja atas orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau begitu saudara, apakah saudara masih meragukan kebaikan Tuhan? Apakah saudara masih meragukan betapa baiknya Tuhan itu? Rancangannya rancangan yang penuh dengan kebaikan bagi saudara dan saya. God is good. Allah itu sangat baik, teramat baik bagi saudara dan saya. Tidak peduli sekarang saudara bergumul tentang apa. Tuhan mau hang out dengan saudara. Dia menyediakan hidangan bagi saudara. Dia mau mengungkapkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia mau hang out dengan saudara. Dia membujuk saudara, come on anakku, come on. Saya mau fellowship dengan engkau. Saya mau hang out dengan engkau. Tuhan ingin mengangkat saudara ketika kita datang ke tenda Sang Raja. Hang out dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Limpahkan kami dengan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Gembala yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan oleh Tuhan Yesus, kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.